Nyari catering yang murah susah, yang murah. kemudian nyari tempat nikah apalagi di Jakarta ya dok ya. Betul, belum lagi udah mahal full lagi. Gua punya duit nggak ya? Aku nih punya uang nggak ya untuk mau melangsungkan perhelatan termegah di abad ini? Tujuan orang menikah itu kan supaya untuk memiliki keturunan kan gitu. Betul, kan. ibadah ya dok itu ya. Ibadah juga, lebih ke ekonominya gitu ya. Betul. Ke ekonominya itu misalkan nanti mau dikasih makan apa lah anak. Ini anak gak kerja nih, mau kasih makan apa lo anak gua kan gitu kan ya. Sama yang makanya saya gitu, nggak nikah-nikah. Nggak tahu kapan mau kasih makan. Kasih makan sendiri aja nggak bisa dok kadang-kadang. Hey. Hai guys, jumpa lagi di Podcast Kepo bersama saya Mr. Jerry. Wow, luar biasa ya, akhirnya kita ketemu lagi dalam edisi terbaru untuk Podcast Kepo nih guys. Tapi sebelum kita mau mulai, jangan lupa di like, komen, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang lagi. Dan nyalakan tombol lonceng di bawah ini supaya ada notifikasi dan Anda langsung bisa update dengan perkembangan dari channel ini. So, teman-teman semuanya, Podcast Kepo hari ini kembali hadir buat kasih inspirasi, kasih pelajaran, kasih banyak hal untuk kalian semua nih, Kepowers di luar sana nih, supaya hal ini menjadi sebuah pertimbangan pembelajaran pokoknya luar biasa banget buat kita semuanya. Apa nih hari ini yang bakalan kita sharing, yang bakalan kita bagi buat seluruh teman-teman semua yang lagi di rumah nih. Nah, satu hal yang kita kalau mikirin tentang hal ini gregetan banget nih teman-teman semuanya ya. Kayaknya gimana gitu, nyes gitu ya kalau dengarkan satu kata ya. Apa katanya? Nikah guys ya. Buat teman-teman semua yang masih jomblowers di luar sana, tenang aja ya. Jangan sakit hati. Nah, kalau mikirin tentang nikah nih guys, banyak orang berpikiran tentang kesiapan finansial, kesiapan keuangan. Gua punya duit nggak ya? Aku nih punya uang nggak ya untuk mau melangsungkan perhelatan termegah di abad ini ya, pernikahan-pernikahan sultan zaman now. Orang banyak terobses dengan hal ini ya, tetapi banyak sekali orang di luar sana yang kurang memikirkan tentang persiapan di bidang kesehatannya nih. So, hari ini saya kedatangan bintang tamu yang udah nggak asing lagi buat teman-teman semuanya, yaitu Dokter Bumi. Jeng jeng jeng. Dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mr. Jerry. Alhamdulillah. Sehat ya dok ya? Sehat ya, sehat pastinya. Nah dok, hari ini kita bakalan ngobrolin tentang nikah. Siap nggak kita ya untuk nikah ya? Yakin udah siap ya mau nikah? Ini buat Kepowers di luar sana ya yang hari ini lagi nonton ya di channel YouTube kita nih dok ya, yang mungkin lagi kepikiran untuk melangsungkan pernikahan mereka, tentunya yang pertama dan terakhir ya dok ya. Kita udah nggak akan mau ngurusin yang kedua atau yang ketiga ya. Buat semua yang di luar sana ya, udah berpengalaman kalau yang kedua ketiga nih dok ya. Ini kita ngomongin yang first time ya, yang pertama kali. Dok, kalau misalnya kita mau merencanakan pernikahan ya, biasanya kita tuh cuma nyari catering yang paling murah, ya nggak sih ya? Catering yang murah, terus nyari-nyari tempat untuk langsungkan wedding, ya kan dok ya? Jarang banget kalau seseorang yang mau melangsungkan pernikahan ya, kemudian ke dokter. Bener nggak sih dok? Ya, mikirin tentang kesehatan. Apakah menurut Dokter Bumi untuk orang mau melangsungkan pernikahan penting nggak untuk mereka mikirin tentang faktor kesehatan? Iya benar, makanya Mr. Jerry juga tadi udah sempat disinggung ya. Jadi biasanya orang kan
lebih ke ekonominya gitu ya. Betul. Ke ekonominya itu misalkan nanti mau dikasih makan apa lah anak. Ini Iya. anak gak kerja nih, mau kasih makan apa lo anak gua kan gitu kan ya. Sama Iya, yang makanya mertuanya saya gitu, nggak pokoknya- nikah-nikah, nggak tahu kapan mau kasih makan. Nah. Makan kasih makan sendiri aja nggak bisa dok Makanya kadang-kadang. itu- Hey, itu makanya Iya Indonesia dok, biasanya itu begitu. kan jadi kepikiran Iya, soalnya makanya bener, ya. orang Indonesia- Apalagi buat ngidupin orang lain nih ya. gitu kan, apalagi anaknya nanti. Jadi makanya pikiran yang pertama itu rata-rata masyarakat Indonesia itu di ekonomi gitu. Betul dok. Di ekonominya dia sampai tunggu dulu deh, tunggu ya istilahnya tunggu terus lah makanya Nyari akhirnya- catering yang murah Nah, susah, pokoknya yang murah. kemudian nyari tempat Iya. nikah apalagi di Jakarta ya dok ya. Betul, belum lagi udah misalkan- mahal full lagi. Betul, apalagi belum lagi nanti misalkan kerjaan juga nih, misalkan dia waduh kayak kerjaan saya masih belum stabil nih gitu kan. Nah, itu juga kan. Padahal sebenarnya ada lagi masalah yang paling penting. Ya itu kesehatannya bener gitu. Karena kesehatannya itulah yang paling penting. Justru kan tujuan orang menikah itu kan supaya untuk memiliki keturunan kan gitu Itu kan. ibadah ya dok Itu ya. ibadah juga. Nah, itu kan salah satunya juga untuk memiliki keturunan. Nah, keturunan itulah yang harus ya kita jaga istilahnya dengan persiapan. Kesehatan ya. persiapannya harus Betul. mantap nih ya. Jadi selain dari sisi ekonominya, Iya. kita mikirin buat bikin pesta yang Iya. terakbar sejagat raya ini Betul. karena kan kepikiran di kita nih dok Iya, ya. betul. Masa gua mau melangsungkan pernikahan Iya. terus cuma di tenda? Oh my god, tidak. Tidak harus itu yang nomor satu ya Iya, dok bener. ya. Oh my god. Kemudian ternyata kalau kita nggak mikirin tentang kesehatan bisa terjadi hal-hal kita nggak bisa punya anak begitu dok. Bukan hanya nggak punya anak aja, rata-rata juga bisa perceraian itu masalah perceraiannya karena biasanya juga karena seksualnya dulu, seksualitasnya itu kan nggak juga- dicoba dulu itu dok. Itu kan salah satunya. Biasanya kan makanya. kita test drive dulu dok ya. Tuh makanya kesehatan tuh penting selain yang organ reproduksinya ya, organ reproduksi ya termasuk misalkan kita ada infeksi nggak nih gitu untuk yang wanita ya, untuk wanita itu kan kalau ada infeksi kayak toksoplasma segala macam itu kan nanti berpengaruh Ada ke pemeriksaannya begitu, di check up begitu check ya dok ya. up, iya bener. Jadi ada check upnya nanti kalau takutnya kalau dia terinfeksi kan salah satunya nanti mengganggu ke janinnya, perkembangan janinnya. Iya, gitu kalau kan. Itu misalnya dia tekdung ya. bener itu yang hamil, Iya. hamil ya. Kalau misalnya nanti jadi pemeriksaan kesehatan pranikah Iya. atau sebelum seseorang ini melakukan pernikahan, tentunya ini menjadi sebuah persiapan untuk nanti kalau misalnya si ibu dan ayah betul. memiliki buah hati begitu ya dok ya. Betul. Jadi contoh-contoh pemeriksaan yang untuk pranikah itu apa aja? Apa kita harus ditensi juga dok? Tekanan darah Iya, kita, betul, iya betul. kan? Iya, tekanan darah juga. Oh dicek juga mempengaruhi. tekanan darah padahal gua ngasal loh. Kenapa? Karena hubungannya kan nanti ke ibu. Misalkan Iya. ada saat berhubungan seks nih, kan denyut jantung kan makin tinggi. Tinggi. Lah kalau dia udah tinggi terus nanti takutnya dia Gitu ya. kolaps, kan mempengaruhi juga Ya kan Allah. kesehatan juga balik lagi kan. Nah, itu. Iya. Makanya kesehatan lagi kan. Ya makanya- ya Allah. Iya, makanya Jangan sampai mempengaruhi kayak gitu ya. Iya betul. Jadi makanya mempengaruhi juga sebenarnya. Oh, Terus dicek semuanya juga ya. makanya dicek juga harus ya itu tadi ya. Kolesterol, asam urat dicek juga dok. Kalau sebaiknya sih semuanya dicek ya secara general ya. Makanya kan juga ada kan sekarang yang general medical check up semuanya gitu ya untuk pemeriksaannya gitu. Harus dicek semuanya dan termasuk juga istilahnya asal usulnya ya, atau misalkan dia masih ada kekerabatan dekat nggak gitu. Karena kan kalau kekerabatan dekat, makanya kan kita kalau misalkan orang tua itu kan makanya ada istilahnya kan harus lihat bibit bebet bobotnya nih. Iya, Nah itu betul sebenarnya ya. juga salah satunya dari situ karena berhubungan nanti ke kesehatan. Misalkan Oke. nih, misalkan si prianya sama wanitanya ternyata masih ada hubungan saudara yang dekat. Saudara dekat tuh misalkan masih kayak sepupu ya gitu kan, masih dekat kan. Nah kalau itu nanti kemungkinan anaknya kan jadi nanti bisa penderita autis. Oke, jadi Terus ini lagi- bisa disimpulkan jadi kayak pernikahan saudara begitu ya dok? Ya betul. Makanya dilarang Makanya ya. makanya itu. Jadi makanya sebelum itu juga berpengaruh juga kan akhirnya ujung-ujung ke kesehatan nanti janinnya. Makanya jadi Oke. kita harus lihat silsilahnya dulu nih gitu. Misalkan masih ada keluarga dekat nggak nih? Itu aja kan Susah ya. udah harus diperhatikan ya. Gitu. Oke. Belum lagi nanti yang ke seksualitasnya. Seksualitas juga itu apalagi penting tuh juga. dicek apa dok? Dicek ini kalau misalkan Onderdilnya dicek iya, dok. yang untuk prianya ya harus dicek. Oh ini pasutri ya, nggak Iya. cuma perempuan aja ya, tapi dua-duanya Iya. pria dan wanitanya Wanita yang mau juga dicek. melakukan Iya, betul. pernikahan ini harus dicek. Betul. Apa aja tuh dok? Nah, kalau yang dicek? kalau wanitanya sih biasanya kan hormon ya. Hormon itu berpengaruh karena siklus hormonnya juga siklus mens. Siklus Oke. mensnya kan kalau misalkan dia siklus mensnya wanitanya normal ya kan berarti kan kemungkinan dia untuk
sel telurnya berkembang bagus kan tinggi gitu ya. Tapi kalau misalkan dia seksual hormonnya nggak lancar, terganggu, nah, pasti juga akan mempengaruhi sering mengalami problem di area organ vitalnya, misalnya keputihan dan lain-lain. Nah, itu juga. Jadi jangan menganggap hal ini menjadi sebuah hal yang lumrah ya bagi seorang wanita ya dok ya. Betul, apalagi kalau prianya. Nah, prianya juga harus dicek juga nih. Termasuk organ kelaminnya ya, apakah dia ada ketegarannya, ketahanannya ya, ketegaran hatinya guys ya, ya maksud saya ya. Jadi makanya ketegangannya ya kan, tegangannya tinggi enggak ini? Betul. Ya, jadi ya itu disfungsi jangan sampai beli kucing dalam karung nih. Iya kan? Jangan sampai nanti editansil. Oh, apa tuh dok? Ejakulasi dini tanpa hasil. Editansil ya, kasihan. Iya, makanya kasihan kan istrinya kan. Iya, betul. Itu juga berpengaruh. Caranya seperti apa untuk pemeriksaan itu, dok? Pemeriksaannya biasanya kan kalau misalkan di dokter itu juga biasanya kita ada alat peraganya gitu ya. Jadi nanti kita bisa milih nih seberapa keras nih si ereksinya prianya. Lu gitu. ya. Ada kayak siang-siang bicarain ini ya, dok ya. Oke. Gak apa-apa. Jadi kan ini kan informasi kesehatan ya. Jadi ada peraganya. Jadi seberapa keras pada saat di ereksi itu juga nanti bisa diobatin. Ya kan, karena kan juga itu berpengaruh ke seksualitas ya, kesehatan seksualitasnya kan. Betul. Kepuasan tadi ya. Kepuasan tadi. Kalau misalkan dia istilahnya juga ereksinya kurang keras kan juga sama juga kan, nggak bisa penetrasi. Nggak bisa penetrasi itu artinya nggak bisa sampai masuk. Nah, itu kan juga mengganggu juga pasti kan, selain mengganggu kesehatan seksualitas juga mengganggu kesehatan mentalnya, pasti pikirannya kan, pasti istrinya juga akan stres kan. Ya istrinya, suaminya juga apalagi ya. Jadi ini dilakukan pemeriksaan ini tentu secara private ya, dok ya. Betul. Tapi ketika mengetahui hal ini harus diinformasikan kedua belah pihak begitu betul. Jadi makanya emang harus dan segera harus diatasi masalahnya gitu. Karena sekarang udah ya istilahnya jangan disembunyikan ya, justru malah harus memang diatasi, karena juga sekarang biasanya udah jadi hal biasa lah untuk pengobatan seperti itu gitu, daripada nanti setelah menikah baru menyesal kan, itu kan malah terlambat gitu artinya ya. Itu sangat tidak kita harapkan ya, dok ya. Belum lagi itu tadi ereksinya kalau untuk pria, kalau yang belum lagi nanti ejakulasinya, durasinya kan juga itu mempengaruhi juga gitu kan, karena kan menikah itu kan nggak hanya cuma untuk setahun 2 tahun kan, selama-lamanya. Nah itu makanya kalau misalkan dia ada kelainan yang merugikan kesehatan seksualnya, itu tadi makanya kenapa rata-rata tingkat perceraian itu nomor satunya di kehidupan seksual gitu. Oke. Baru nanti yang itu ya, baru misalkan keturunan, ekonomi, nah itu baru mengikuti hal-hal yang tadi paling basic ya, karena ketika ya ngomongin tentang hubungan pasutri biasanya mengarahnya ke arah sana nih teman-teman semuanya ya, meskipun ini bukannya menjadi satu tujuan utamanya, karena kan kalau kita berbicara tentang nikah atau pernikahan ini kan sebuah ibadah yang tentunya nggak cuma di urusan ranjang doang ya, dok ya. Tapi urusan ranjang bisa jadi permasalahan yang gede nih kalau kita nggak atasi sejak awal atau nggak diketahui sejak awal problemnya. Betul. Nah, dok, tadi kan kita udah tahu nih, ternyata pemeriksaan kesehatan dari kayak kita benar-benar mau MCU ya, medical check up dari itu berapa lama waktu yang kita butuhkan sebelum nikah? Misalnya seminggu sebelum nikah atau 2 minggu sebelum nikah, atau ada waktu khusus nggak, dok, kira-kira? Sebenarnya sih kalau waktunya itu ya bisa kapan saja. Cuman biasanya kalau misalkan mepet-mepet ke pernikahan, takutnya hasilnya nggak sesuai. Udah darah tinggi ini kita ya, kan udah pusing ya. Masih mending kalau darah tinggi, hasilnya nggak sesuai sama yang diharapkan. Capek, nanti kita terdeteksi ejakulasi dini tadi kata dokter kan, ya. Akhirnya kan malah runyam. Jadi akhirnya yang pernikahan yang udah mepet jadi akhirnya kan batal. Jadi makanya sebaiknya sih pada saat mau 6 bulan gitu, dok. 6 bulan ya, pada saat mulai mau merencanakan untuk pernikahan. Nah itulah sekalian. Jadi kan istilahnya masih jauh nih jarak untuk ke sewa gedung ataupun apalah, catering segala macam. Ya kalau di Jakarta setahun, dok. Iya, makanya sewa gedung mesti setahun. Setahun kan, makanya itu daripada nanti mepet-mepet seminggu sebelum menikah. Ya elah. Nggak taunya hasilnya mengecewakan, betul. Jadi gagal kan, nah itu malah rugi lagi ya. Ya itu tadi ya, misalkan 6 bulan atau selama dia waktu baru mulai mau merencanakan untuk acaranya gitu ya, acara mau dilangsungkan kapan, nah itu udah langsung sekalian dicek gitu sih. Betul, jadi dalam 6 bulan waktu kita melakukan pernikahan atau sebelum menikah ya, sebelum hari H tentunya teman-teman semuanya itu perlu dilakukan yang namanya
pemeriksaan kesehatan, Betul, ya, atau betul. medical check up yang secara khusus, dan ini udah banyak tempat-tempat. Kalau misalnya mau mencari tempat untuk pemeriksaan kesehatan itu biasa kita kemana? Ke puskesmas ada nggak, Dok? Kalau ke puskesmas sih tergantung ya, sekarang Ya, puskesmas kaum iya, menengah ke bener-bener. bawah, Dok. Sekarang puskesmas yang di Jakarta juga udah puskesmasnya udah yang besar lah, udah yang Oke. udah malah dia Oke, tingkat di jadi- Pademangan ada nggak ya, guys? Iya, Ya. jadi udah puskesmas yang terutama sih puskesmas yang kecamatan itu udah lumayan besar tuh. Betul. Gitu, kalau untuk yang di Jakarta ya, tapi kalau untuk yang di daerah sih kayaknya belum kalau puskesmasnya. Ya, Tapi elah. kalau di daerah sih Kasian banget harus ya. harus ke rumah sakit. Iya, iya. Kalau Kalau ke sekarang- dokter praktek gitu, Dok. Kalau- Yang kita biasanya ke yang mahal sih. Iya, kalau misalkan untuk ke dokter, nah kalau untuk yang wanita biasanya ke dokter objin. Oh, Ya, spesialis beda. objin. Beda. Yang pria beda juga. Yang pria kalau mau ke dokter urologi. Oh. Karena kan oke. untuk urusan ya reproduksinya kelaminnya pria itu ke urologi gitu. Itu kalau yang mau mahal ya, istilahnya tadi yang rumah sakit yang Iyalah. spesialis. Kalau yang murah, Dok. Kalau yang murah BPJS ya itu bisa, yang ke puskesmas Oh, aja. BPJS Iya. boleh, Dok. Bisa. Alhamdulillah jadi kalau gitu ya, Dok. Oh, BPJS menanggung ya. Nih kabar baik buat kalian-kalian semua ya. BPJS ternyata Enggak sih, menanggung ya, Dok. Enggak, kalau BPJS enggak. Ya Tuhan, kita di PHP hari ini, ternyata dokter mem-PHP kita. Karena kalau yang itu kan istilahnya hanya check up bukan sakit. Oh. Jadi BPJS kayaknya sih enggak gitu kan. Ya Tuhan pemerintah. Iya, Ya, makanya sih. kecuali dia udah sakit ya, nah itu bisa ditanggung. Jadi Dok, kembali lagi 6 bulan sebelum menikah cari ke tempat yang cocok buat Ya, kita ya. betul. Kalau yang dananya cuma sampai di puskesmas ya nggak apa-apa, di puskesmas aja Iya. paling cuma disuntik-suntik gini ya Betul, kan betul, pemeriksaannya ya. Iya. Kemudian kalau nih Dok ya, amit-amit cabang Iya. bayi ya, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satu dari pasutri atau bahkan dua-duanya nih ya Iya, iya, kan. iya. Biasanya dua-duanya mengalami sesuatu yang tidak Iya. mengidap sesuatu nih, Dok. Bagaimana penanggulangannya itu? Sebelum kan masih ada 6 bulan nih lumayan. iya. Kalau tinggal seminggu ya Nah, itu udah makanya. angkat tangan, Dok. Makanya jangan Nggak terlalu jadi. mepet, betul. Nggak Nah, usah lah. iya, Ya makanya kan tinggal betul. cari yang baru lagi, Dok. Iya, makanya itu tadi jangan terlalu mepet. Jadi kan memang penyakit menular seksual juga ada ya. Misalkan dia terkena infeksi penyakit menular seksual tuh ada gonore itu kencing nanah ya, terus juga ada sifilis ya, penyakit Kalau sifilis. penyakit menular ya, Dok. Iya, terus lalu- itu di pemeriksaan sekaligus pada Ada. saat kita MCU begitu, Dok. Enggak, itu ada penulisan khususnya lagi. Oh. Jadi kalau MCU juga kalau misalkan ada yang mau sekalian itu juga bisa gitu. Artinya Oke. dia ada tambahan lah gitu, tambahan kalau untuk Ya, yang pemeriksaan. dana lagi. Iya kan. Pemeriksaan kan. menular seksual Banyak gitu. nih. Belum catering tadi, Belum Dok. catering, Belum iya. tempat ya, belum Makanya. gedung. Ya, belum baju seragam, iya kan. Nah, itu Ya, makanya periksa jangan terlalu sifilis. mepet ya. Ya, nggak jadi nih kita. Iya Betul, kan. betul. Gimana, Dok? Nah, kalau- bayar lagi nih kita berarti ya banyak tadi ya, tapi nggak apa-apa untuk Biasanya kemajuan ya. kita bersama bagi harapan bangsa ya. Betul, Iya. betul. Gimana, Dok? Biasanya memang ada tambahan lagi ya. Biasanya tuh memang ada untuk yang infeksinya kan memang secara umum ya, infeksi secara umum tuh Ya. misalkan kita ada infeksi bakteri atau virus tapi nggak secara spesifik tuh. Nah, kalau mau yang spesifik tuh biasanya yang kalau gonore, sifilis atau malah HIV itu biasanya ada Periksa pemeriksaan lagi. sendiri karena secara spesifiknya ini infeksinya apa gitu. Nah, kalau misalkan penyakitnya gonore itu masih bisa diobatin. Ya, kalau bisa diobatin maksudnya nggak terlalu membutuhkan waktu lama gitu ya. Yes. Paling lama juga biasanya sebulan itu udah bisa bersih gitu. Ya kalau misalkan gonore, tapi paling dia image-nya aja nih. Image-nya kan berarti kan dia jajan nama yang lain dong jadi. Nah, itu kan makanya jadinya kan Ketahuan nah, ya. itu ketahuan. Jadi makanya itu paling Tuhan. ya paling nanti nggak buntutnya, usah. Wajib nggak ini sih? nah, Nggak itu. usah deh. Nggak jadi kalau nggak wajib. makanya jadinya takutnya kan gitu. Jadi masalah lagi nih, mau menerima kan nih pasangannya nih dengan Pernah ternyata nggak kejadian seperti itu, Dok? Di tempat praktek Iya. dokter kemudian ada pasien ya. Ini kita nggak Iya. seuzon ya, Dok ya. Tapi ini kita bertanya selaku dokter sebagai praktisi kesehatan. Iya. Pernah nggak kejadian seperti ini dan ada pasutri yang mengalami hal seperti Iya. itu? ya bukan ada lagi ya lumayan gitu, Iya, banyak sering karena itu tadi Tuhan. makanya karena sebenarnya kan tadi Dunia ini kasihan. iya makanya tadi sebenarnya yang saya bilang awalnya kan memang seksualitas nomor satu, makanya tadi di pernikahan itulah makanya kalau Oke. misalkan seksualitasnya salah satu yang tidak terpenuhi akhirnya kan dia nyari ke
lain. Jajanan. Nah, Banyak itu. jajanan pasar Betul. di luar, Dok. Nah, betul, makanya ada juga ini salah satu itu ya, ada juga pasien saya juga sama, istrinya tidak tahu ya awalnya, jadi si prianya yang terkena infeksinya itu, nah makanya Betul. akhirnya dia tahu ya, jadi akhirnya malah jadi ribut kan, masalah sendiri gitu, jadi akhirnya malah jadi runyam masalah kemana-mana gitu. Makanya memang harus ya, Jadi nikah seksualitas gak, Dok? apa? Jadi Oh, kita kalau- nggak gosipin orang ya. kalau itu saya udah saya serahkan ke masing-masing ya, karena saya udah nggak ikut campur lagi kalau itu kan. Tapi yang istilahnya sih mereka pasti ya ada ribut lah pasti Pembicaraan kan. ya, tapi mungkin itu menjadi sebuah tanda cinta yang Iya, betul. orang bilang nih ya, Dok ya. Aku menerima kamu apa adanya Nah, ya. betul. Semoga hal itu Semoga, terjadi ya, iya. tapi ini adalah tindakan pencegahan. Iya, Makanya betul. sangat penting untuk seseorang yang mau melangsungkan pernikahan, Betul. terutama coba nih. Dan ini mungkin belum menjadi sebuah kewajiban untuk di Indonesia, Dok. Belum, Tapi iya. kalau mungkin di negara-negara maju seperti di Amerika atau di Iya. Eropa, ini menjadi salah satu persyaratan Iya. untuk seseorang yang mau melakukan pernikahan Betul, nih. betul. Jadi di pada saat mereka datang ke pencatatan sipil Iya. harus ada tuh hasil-hasil medical check up-nya. Iya. Tapi di Indonesia belum seperti itu kan, Dok ya? Belum Indonesia. Nah, itu justru makanya Indonesia juga istilahnya ya belum ada standarisasi yang seperti itu sih ya. Jadi kita juga Parah. ya berazaskan Pilih saya kepercayaan. 2024. Iya. Makanya berdasarkan kepercayaan aja kan Nanti berarti. aku akan buat itu, Dok ya, untuk itu melindungi bener. ya. Iya, apalagi makanya kan kalau misalkan dia resiko penularan seksualnya tinggi nih terhadap pasangannya, misalkan dia pasangannya itu sebelum memutuskan nikah, misalkan dia sering bergonta-ganti pasangan, nah itu kan Yes. resiko terjangkitnya penyakit menular seksual tinggi. Jadi apalagi kalau misalkan udah kena ke sifilis, HIV, nah itu kan juga sifilis aja pengobatan lama ya, Mr. Jerry itu bisa sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah apalagi kalau HIV kan seumur hidup gitu. Nah jadinya kan kalau misalkan ternyata ya tadi kayak sifilis, HIV yang hal-hal seperti itu udah mulai ketahuan, nah makanya harus dirundingkan lagi nih, bener yakin nggak nih menikah dengan pasangan yang sudah istilahnya mengidap seperti itu. Jadi makanya jangan sampai terlalu mepet untuk proses pernikahannya gitu kan. Oke, tapi Iya. ini menjadi sebuah kewajiban. Bahkan aku pernah membaca satu hal, Dok ya. Jadi kalau di negara-negara maju bahkan Iya. mereka harus ada vaksinasi, ada imunisasinya. Iya, betul. Ya di Betul. kita nggak ada imunisasi, Dok ya. Iya, baru Imunisasinya yang lain sih, iya kan? Iya, Iya. udah diimunisasi belum? Hei, oke. Jadi Dok, itu Iya. tadi kalau kita berbicara pada saat orang melakukan pranikah Iya. atau sebelum melakukan pernikahan nih. Nah, sekarang kita ngomongin nih, ting ning ning udah masuk Udah nih masuk ya. nikah ya. Wah, baju putih ya kan, ya kan, pakai kebaya. Udah nikah nih, Dok ya. Nah, sudahlah terjadi. Iya. Malam pertama kan ku sarakan. Meskipun sebenarnya udah nggak malam pertama, Dok. Udah kedua, ketiga, keempat, kelima, ya kan? Sekian kali ya. Dok, aku mau bertanya nih. Iya. Udah sekian kali, udah banyak. Udah banyak. Iya. Dok, kalau untuk kita mau menikah ya, tentunya kan kita tujuannya sama seperti di awal tadi Iya. dokter bilang supaya kita ada keturunan nih. Iya, betul. Ya. Nah, kalau mau keturunan dengar-dengar ya untuk mempercepat. Iya. Itu tiap hari ya, Dok, harus. Nah, ini juga yang salah nih gitu ya. Jadi ya mungkin karena malam masih pengantin baru kan jangankan setiap hari, sehari bisa 3 kali malah. Nah, makanya sebenarnya justru yang itu malah membuat Kalau semakin banyak volumenya, maka apakah semakin cepat terjadi pembuahan itu, Dok? nah itu malah enggak, karena kualitas spermanya masih kurang mateng. Oke. Nah, jadi yang bagusnya Sabar kalau gitu ya, jangan banyak-banyak nih. makanya yang bagusnya sebenarnya sih 2 sampai 3 hari sekali. Jadi pada saat kualitas spermanya itu sudah matang ya, jadi kemungkinan terjadinya pembuahan atau kehamilannya kan makin tinggi gitu. Biasanya keramas, Dok, tiap Iya. hari kan. Makanya biasanya kan tiap hari, makanya tadi saya bilang. Makanya, ya kan. Nah, udah Iya. keramas aja ya. Udah Iya. keramas aja tiap hari. Biasa itu udah terjadi. Udah, sih, Dok. iya. Jadi ternyata yang perlu digarisbawahi Iya. buat teman-teman semuanya, kalau tiap hari, tiap detik dilakukan itu juga tidak mempermudah Iya. untuk seseorang mendapatkan keturunan ya, Dok ya. Betul. Sperma sih memang diproduksi setiap hari, tapi kan dia harus ada matangnya lah, istilahnya kualitas yang terbaiknya. Jadi Oke. makanya itu ditahan untuk 2 Kirain sampai 3 buah hari itu. doang yang matang, sperma juga matang. Iya, sel telur juga gitu kan. Oh, Sel telur gitu. juga makanya ada siklusnya, siklus menstruasi kan juga gitu. Jadi makanya
harus digunakan pada saat kalau misalkan mau langsung hamil ya, pada saat si perempuannya itu lagi siklus yang matang. Siklus yang matang itu biasanya dua Kapan tuh? minggu setelah menstruasinya berhenti. Oke. Jadi misalkan menstruasinya berhenti. Jadi ditanya dulu nih ya. Iya. Ditanya dulu ke pasangannya ya. Udah mens belum? Nah, Ya misalkan kan? menstruasi berhenti di tanggal 1 nih, tanggal 1 dia udah berhenti gitu menstruasinya. Nah, itu biasanya di tanggal 15-nya itu dia lagi subur-suburnya tuh si wanita. Nah, Oke. itulah disarankan Hajar situ. tuh. Nah, hajarlah di situ. Hajar ya. jadinya. Oke. Iya. 2 minggu tadi ya, Dok? 2 minggu rata-rata ya antara 10 sampai 14 hari lah itu ya. Ya, para pengantin baru 2 minggu setelah menstruasi, nah lu hajar tuh, Iya, ya itulah kan? lagi subur-suburnya wanitanya gitu. Oke, Dok. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang wanita hamil nih ya, Dok ya. Ini tadi udah terjadi, Udah terjadi. ya kan, hal-hal yang diinginkan, Iya. bukan hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Justru dalam sebuah pernikahan itu adalah hal-hal yang diinginkan nih, Dok ya. Nah, kemudian tekdunglah si wanita ini alias hamil, guys iya. ya. Nah, kalau pasutri yang masih muda biasanya itu nggak menyangka kalau dia mengalami kehamilan, terutama seorang wanita ya. Nah, seorang wanita yang mengalami kehamilan, pria nggak ada kehamilan ya guys. Pria Jadi tenang menghamili. aja ya, menghamili ya kan. Nah, kehamilannya bagi seorang wanita, terutama bagi ibu-ibu muda yang baru pertama kali nih, biasanya dia nggak merasakan Iya, hal betul. itu terjadi. Betul. Nah, jadi pada saat check up ke dokter nanti kalau udah mual dan muntah, tiba-tiba ternyata udah 6 minggu atau berapa bulan ya kan. Malah ada lagi yang ini juga ada ya, saya juga ketemu orang malah jadi misalkan dia usia pernikahannya baru 4 minggu. Nah, sementara dicek waktu pas istrinya itu dicek kehamilan ternyata usia kehamilannya 6 minggu. Nah, berarti kan 2 minggunya kemana nih? Kan gitu kan. Apakah Udah di DP setoran. dulu? Nah, Iya, udah setoran nah, tuh makanya biasanya. enggak sebenarnya salah itu sebenarnya. Oh, enggak. Enggak, sebenarnya jadi gitu. Udah kali, Dok, nah, itu. kan makanya pada orang-orang seperti itu, makanya itu istilahnya pemikirannya jadi kita kan beranggapan negatif nih. Kan makanya lah masa dia Iya, nikahnya apalagi ibu-ibu tetangga. Nah, apalagi. Sebelum hal itu terjadi, Dok, Iya. ibu-ibu tetangga udah tahu. Udah kelihatan perutnya udah gede enggak? Iya. Makanya Ya, sebenarnya ibu-ibu bedeng ya, kita tahu banget. Ih, Makanya, itu iya, bener kebayangnya kan? kok gitu ya. Nah. Iya, kita tahu soalnya Betul. sering gitu. sering nongkrong ya. Nah, itu Gimana, sebenarnya- Dok? Maaf. Sebenarnya ada penjelasannya, makanya kan kalau misalkan secara logika kan pasti pada bingung kan, usia pernikahan baru 4 minggu. Lah kenapa usia kehamilan 6 minggu? Iya, Nah, masa. 2 minggunya nih kemana nih Iya, 2 minggu udah nih? Nah, jadi. apakah dia 2 minggu dengan yang lain apa gimana nih? Kan kita nggak tahu nih apa Nah, udah di DP. dokter lebih gila lagi ya. Nah ternyata ada penjelasannya ya semuanya. Gimana, Jadi, Dok? Ada Mr. Jadi penjelasannya gini. Jadi yang dihitung sama dokter kandungan itu adalah namanya HPHT. HPHT itu haid pertama hari terakhir. Haid pertama hari terakhir itu jadi yang tadi saya bilang, misalkan dia haid pertamanya itu di tanggal 1 ya. Haid pertama itu maksudnya baru mulai menstruasi. Oke. Ya, baru menstruasi. Berarti kan dia berhentinya taruhlah di tanggal 7 lah kalau dia siklusnya seminggu ya. Tanggal 7 itu dia udah berhenti menstruasi ya. Terus dia nikah di tanggal 14 lah, taruhlah 2 minggu tadi kan makanya kan. Oke. Nah, 14 itu dia nikah. Langsung Nah, hajar langsung- pas masa subur-suburnya, ya. dokter tahu aja Betul. ya. Makanya udah ada ininya ya. Pasti ya, makanya itu juga penting juga. Oke. Ternyata makanya itu tadi ya itu jawabannya, makanya di tanggal 14 ternyata dia melakukan ya hubungan suami istrinya pas lagi masa suburnya. Iya. Jadi makanya akhirnya jangan jadi sampai malam pertama lagi menstruasi. Iya. Kasihan Udah kan lagi di suaminya. hotel, lagi Iya. bulan madu ya kan, ternyata bobok Kasihan dong bareng. itu juga mempengaruhi kesehatan juga tuh. Iya ya, Kesehatan paling pikiran langsung, suaminya. Iya, gimana Iya. gitu ya. Nah itu makanya kan tadi tuh tadi contohnya ya. Jadi Jadi misalkan sudah terhitung di waktu itu, Dok. ya makanya itu namanya hari pertama, haid terakhir itu HPHT. Jadi dihitungnya dari waktu dia misalkan tanggal 1 dia mulai menstruasi, tanggal 7 dia menstruasinya udah berhenti, Oke. tanggal 14-nya dia nikah. Ya, 14-nya udah nikah. Terjadilah hubungan intim. Terjadilah hubungan intim. Nah, terus dia akhirnya memeriksakan tanggal 14 bulan depan.
Oke. Ya 14 bulan depan kan berarti kan hitungannya baru Gila 4 gercep minggu. banget tuh orang Ya, ya. karena kan akhirnya Mungkin dia- udah mual sakit kepala, pusing ya kan. Nah, karena juga nggak menstruasi lagi. Kan tadi kan menstruasi Oh di tanggal 1. iya bener. Langsung stok, makanya bulan depannya tanggal 1 bulan depannya kan dia nggak menstruasi. Biasa beli test pack dulu dong. Ya, beli test pack Jadi dulu kan. nggak ya, jadi nggak ya? Kok gua yang excited ya? Nah, kemudian di tanggal 14 bulan depannya kan dia akhirnya nggak menstruasi tuh tanggal 1-nya. Harusnya kan dia setiap tanggal 1 tadi kan. Oke. Jadi makanya kan dia udah telat 2 Tapi minggu itu nih. kalau yang rutin dok. Iya, betul. Ada yang nggak rutin juga ya kan? makanya itu yang nggak rutin Nah itu Nah, yang nggak rutin itu perempuan nggak makanya malah- rutin. Nah, itu makanya ada yang malah bisa sampai hitungan kehamilannya 7 bulan, malah 7 bulan. 7 minggu, 7 bulan mah udah besar sekali. Udah terjadi. 7 minggu maksudnya. Itu mah udah DP dok. Itu mah udah DP DP 60%. 7 minggu maksud saya. 7 minggu ya karena tadi karena nggak teratur gitu. Iya, Jadi iya, hitungannya iya. dari situ jadi Mr. Jerry. Jadi hitungannya dari head pertamanya hari terakhir. Oke. Jadi makanya tanggal 1 itu dia Ketika head. dia nggak haid lagi, itu dihitung semuanya totally Iya, gitu ya. totally. Jadi makanya mungkin dia pernikahan di tanggal 14, dia ngeceknya lagi di tanggal 14 bulan depan kan baru 4 minggu. Gila tokcer ya. Gitu, nah, Sekali makanya- nembak langsung jadi ya. Karena pas lagi di masa Gila. subur. Oke, kan oke, makanya oke. harus makanya itulah tadi bener kalau orang tua kan juga bilang kan harus menentukan tanggal segala macam tuh. Betul, Sebenarnya salah harinya, satunya harinya, hari sebenarnya. Kliwon. Nah, sebenarnya Ih, salah nggak satunya- bisa biasa dong kalau Iya. hari Kliwon kita, iya kan dibilang hari nggak beruntung ya. Iya, makanya sebenarnya salah satunya sih itu. Sebenarnya tujuannya pada saat si istri itu ya tuh si calon istrinya itu pada saat masa suburnya. Jadi pada saat berhubungan Oke. suami istrinya ya kemungkinan terjadinya Salah prediksi ibu-ibu bedeng. ibu-ibu bedeng makanya harus Salah jangan kita. suzon ya berarti ya. Oke. Gitu. Ternyata begitu guys. Iya. Jadi jangan langsung suuzon nih Betul, ke betul. orang-orang yang ngeliatin Iya. udah take dong belum. Ternyata Jadi- hal-hal seperti ini Iya. masuk secara logika dari dunia medis ya dok. Betul. Jadi bukan dihitung dari awal nikahnya ya. Jadi haid pertama hari terakhirnya dia gitu. Yang Iya, sebelumnya dia biasa lagi netizen menstruasi. Indonesia dong. Iya, ya. benar. Mungkin ada barisan sakit hati di situ ya, yang seharusnya duduk di pelaminan tapi Iya. nggak duduk di pelaminan. Waduh. Dia meng-create cerita-cerita itu ya. Oke, jadi itu adalah pertemuan kita hari ini yang udah ngebahas tentang bagaimana persiapan pernikahan. Ternyata kesehatan penting sekali ya. Dok, ya? Sangat-sangat penting sekali gitu, iya. Oke. Jadi bukan hanya sekedar tentang finansial yang dipersiapkan atau misalnya bagaimana seseorang secara Iya. psikologis Betul, mempersiapkan untuk pernikahan. Iya. Ternyata pernikahan ini menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk melakukan bagaimana pemeriksaan yang rutin terhadap Iya. kesehatan kita ya, Dok ya. Betul. Oke. Karena juga ada ini untuk yang laki-laki nih, Mr. Jerry. Jadi ada cerita lagi ya. Ini juga menurut penelitian, jadi gitu ya. Dan juga ada salah satu pasien saya juga nih laki-laki masih muda lah, usia 20-an lah, 20-an ya 20-an 20 akhir lah. Masih itu- kuliah, udah nikah? Enggak, justru Oke. belum nikah, dia justru belum nikah, dia berobat ke saya itu karena dia sering terkena asam urat. Astaga, Nah, usia 20-an. Nah, harusnya kan asam urat itu kan penyakit istilahnya orang tua ya pada usia Betul, iya. usia lanjut. Nah, ternyata memang saya juga udah baca jurnal gitu ada juga penelitian yang memberitahukan ada hubungannya antara sperma sama si asam urat. Bagaimana ceritanya itu? Nah, Dok? itu makanya biasanya yang usia-usia produktif yang belum menikah itu rentan terkena asam urat. Gitu. Karena dia untuk yang ya istilahnya pembuangan atau penyaluran spermanya kan belum ada nih gitu ya. Ya kecuali kalau dia misalkan masturbasi sih ya itu berarti ada juga. Tapi kalau misalkan dia nggak melakukan masturbasi kan pengeluaran si spermanya itu istilahnya nggak lancar lah, nggak rutin gitu kan. Beda Oke, sama kalau orang meskipun yang masih menikah. di anak-anak usia Usia 20-an muda, iya, begitu itu, ya, Dok betul. ya? Makanya itu adalah penelitiannya. Jadi makanya kenapa juga makanya kalau misalkan di agama Islam juga kan kalau misalkan kita dianjurkan kalau memang udah umur juga sudah produktif ya udah punya semuanya udah mampu lah istilahnya gitu kan makanya dianjurkan untuk menikah. Ternyata memang berpengaruh ke kesehatan juga kan itu makanya kan ini juga baru kan asam uratnya ternyata berpengaruh apa pada saat dia udah mulai menikah ini pasien saya juga asam uratnya udah nggak pernah kambuh lagi dia juga makanya sering ke saya makanya saya bilang iya benar memang ternyata ada hubungannya gitu karena kan istilah dia mendem nih si sperma kan nggak keluar nih selama Gila, bertahun-tahun asam gitu. urat bisa Iya. menyebabkan hal itu ya Betul, ternyata betul. ya. Iya makanya harus diwaspadai juga gitu ternyata itu ada pengaruhnya juga gitu yang harusnya usia tua ini kena ke usia muda gitu ini untuk pada pria saja ya gitu. Ya udah kalau gitu kita sering-sering jajan lah ya. Nah ya jangan juga dong.
Nanti malah jadi kena yang lain. Iya ya. Asam urat Oke. nggak ada, nanti Asam kena urat hilang yang penyakit muncul menular. lain. Iya. Nah, luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu informasi buat teman-teman semuanya, terutama bukan hanya untuk teman-teman di luar sana yang mau mempersiapkan pernikahan. Iya. Tetapi buat orang-orang yang mau untuk mendengarkan bagaimana ternyata kesehatan ini ke hal-hal yang tidak kita terpikirkan. Iya, Misalnya betul. pernikahan nih dok Iya. ya. Ternyata pernikahan itu butuh yang namanya kesehatan yang prima ya. Sangat, Makanya sangat butuh, orang iya. bilang ya kesehatan bukan segalanya, tapi segala-galanya tidak akan berarti tanpa Iya. kesehatan ya. Betul sekali. Waduh, so jangan lupa untuk teman-teman semuanya tetap jaga kesehatan kalian ya teman-teman ya. Dimulai sejak usia dini ya. Makan yang sehat, olahraga yang Betul. rutin bener ya dok Betul, ya. betul. Kemudian menggunakan hal-hal yang sekiranya cocok untuk organ kesehatan Anda. Iya. Terutama untuk organ kewanitaan. Jangan lupa merawat organ kewanitaan Anda dengan hal-hal yang benar-benar sesuai dengan yang paling sesuai dengan kesehatan Anda semuanya ya. So, dokter ada yang mau diucapkan untuk teman-teman semuanya hari ini? Iya, kalau ini kan kita lagi ngebahas untuk persiapan nikah ya gitu. Jadi persiapan nikah itu sangat penting ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bukan hanya masalah ekonomi saja, jadi juga harus diperkirakan juga masalah kesehatannya. Kesehatan itu banyak ya, tadi juga sudah kita singgung ya, ada kesehatan reproduksi, kesehatan seksual ya, kesehatan mentalnya juga, pikiran. Nah, itu jadi ya sebaiknya lebih baik kita mencegah kan daripada nanti kita mengobati kan. Makanya sebenarnya sangat penting sekali untuk menjaga organ reproduksi ya, kesehatan pada saat untuk mau menikah gitu, Mr. Jerry. Betul ya, luar biasa sekali ya. Pokoknya kalian semuanya, teman-teman semuanya benar-benar harus menjaga dari luar, dalam, atas, samping, kiri, Iya, kanan betul, ya. betul. Semuanya benar-benar harus dijaga dengan maksimal supaya pada saat mendekati hari H, terutama hari yang sangat ditunggu-tunggu, Nah, benar-benar betul. prima ya dok Iya, ya. lagi fitnya badannya ya. Yes ya, jadi jangan cuma mikirin catering guys ya, tapi mikirin kesehatan Anda semuanya. Oke guys, hari ini sudah menjadi akhir dari Iya. pembicaraan kita di podcast Kepo nih dok ya. Oh iya. So buat teman-teman semuanya jangan lupa ya di like, di komen dan juga di subscribe nih teman-teman semuanya supaya channel ini makin berkembang dan nyalakan tombol loncengnya. Saya Mr. Jerry dan juga Dr. Bumi. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.